Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah kita bertemu kembali dan melanjutkan lagi pembahasan kita pada sesi kali ini untuk membahas sesi dari macam-macam karbohidrat. Yang di sini kita telah memasuki tipe karbohidrat yang keempat atau jenis karbohidrat yang keempat, yaitu polisakarida. Namun sebelum kita mulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita kemudahan di dalam memahami isi dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk dari polisakarida. Masih ingat ya, pada sesi sebelumnya kita telah membahas tentang monosakarida, Nah, cuman sakari artinya gula. Monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang poli. Kalau mono 1, kalau disakarida kemarin 2, kalau oli 3 sampai berapa kemarin ya. Kalau poli itu bagaimana? Nah, kita akan bahas pada kesempatan ini. Nah, ya kalau kemarin 3 sampai 9 berarti ya. 3 sampai 9. Nah, polisakarida yaitu adalah karbohidrat yang mempunyai lebih dari 10 unit monosakarida. Di sini 10 unit monosakarida. Kalau oligo, tadi ya, oligosakarida, itu terdiri dari 3 sampai 9 monosakarida. Nah, dan diperoleh dari proses hidrolisis. Polisakarida yang terdiri atas satu macam monosakarida disebut homopolisakarida. Jadi kalau misalnya 10 unitnya ini 10 mempunyai lebih dari 10 unit, namun dia hanya satu macam dari monosakarida, misalnya glukosa semua atau fruktosa semua, maka disebut dengan homopolisakarida. Sedangkan polisakarida yang mengandung senyawa lain disebut heteropolisakarida. Hetero, berarti kan berbeda ya, heteropolisakarida. Jadi dia itu misalnya ada glukosa, ada fruktosa, misalnya seperti itu. Polisakarida mempunyai 3 maksud dalam sistem kehidupan, yaitu sebagai bahan pembangun, bahan makan nutrisi, dan sebagai zat spesifik. Contoh dari polisakarida itu sebagai bahan pembangun adalah selulosa. Nah, jadi selulosa itu merupakan jenis dari polisakarida yang memberikan kekuatan pada pokok kayu dan dahan bagi tumbuhan dan kitin dan komponen struktur dari kerangka luar serangga. Nah, jadi selulosa itu banyak pada di sini pokok kayu dan kitin katanya, dan komponen struktur dari kerangka luar serangga. Contoh polisakarida bahan nutrisi adalah pati dan glikogen. Contoh polisakarida zat spesifik adalah heparin. Kalau di sini ya zat spesifik kan tadi kan ada ya di sini ya. Kalau kita lihat, nah ada 3 polisakarida itu mempunyai 3 maksud dalam sistem kehidupan, yaitu bahan pembangun di sini, bahan makanan atau nutrisi, jadi bahan nutrisi, dan sebagai bahan zat spesifik. Nah, kalau bahan pembangun itu contohnya adalah selulosa di sini. Bahan pembangun. Bahan pembangun maksudnya apa? Ya pada kayu tadi atau kitin. Kitin itu merupakan senyawa yang ada di dalam kerangka-kerangka serangga atau kerangka-kerangka kayak udang gitu. Udang atau kepiting. Nah, itu ada kitinnya. Contohnya kalau yang polisakarida bahan nutrisi tadi yang nomor 2 ini ya. Makanan atau nutrisi itu contohnya adalah pati dan glikogen. Pati dan glikogen. Nah, sedangkan untuk yang zat spesifik, yang nomor 3 ini, zat spesifik, maka contohnya itu adalah heparin. Contohnya adalah Nah, polisakarida yang sangat spesifik antara lain di sini adalah
Satu, pati. Pati merupakan polisakarida paling melimpah nomor 2. Nama lain dari pati adalah amilum. Nah, amilum ini. Pati terdapat pada gandum, tepung jagung, umbi, daun, batang, dan biji-bijian. Nah, jadi misalnya kalian mendapatkan limbah dari gandum atau tepung jagung, umbi, daun, batang, dan biji, kalian bisa memproses limbah-limbah ini untuk mendapatkan si amilum nantinya. Pati dapat dipisahkan menjadi 2 fraksi utama berdasarkan kelarutan dalam air panas, yaitu yang sekitar 20% pati adalah amilum yang larut dalam air panas, di sini 20% pati, yaitu amilum yang larut dalam air panas, dan 80% adalah amilopektin yang tidak larut dalam air panas. Jadi yang pertama 20% pati yang larut dengan air panas, yang sisanya amilopektin. Amilosa terdiri atas 250 sampai 300 unit glukosa. Ini yang amilosa ya. Nah, ini ya amilosa ya, amilosa terdiri atas 250 sampai 300 unit glukosa yang terikat dengan ikatan alfa 1,4 glikosidik. Nah, sedangkan amilopektin yang ini tadi yang tidak larut dengan air panas terdiri dari 1000 unit glukosa yang mempunyai ikatan 1,4 glikosidik dan 1,6 glikosidik. Lihat ya, di sini kan katanya kalau yang polisakarida itu tersusun dari 10 lebih monosakarida. Nah, kalau yang amilosa, pati itu kan yang paling banyak ya, nama lain dari pati itu adalah amilum tadi. Nah, amilum itu terdiri dari 2, amilosa dan amilopektin. Kalau amilosa itu terdiri dari 250 sampai 300 unit glukosa. Glukosa ini tadi adalah monosakarida. Nah, sedangkan amilopektin itu terdiri dari 100 unit glukosa atau 100 unit monosakarida yang mempunyai ikatan 1,4 glikosidik dan 1,6 glikosidik. Nah, contoh dari pati ini strukturnya adalah struktur amilopektin. Bentuknya seperti ini, tapi ini amilopektin. Ingat ya, amilopektin tadi adalah terdiri dari 1000 unit glukosa. 1000 unit glukosa. Berarti ini glukosa, glukosa, glukosa. Ini glukosa, 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 glukosa. Ini ada 1000 unit seperti ini, saling selalu berikatan. Nah, yang kedua adalah, contoh dari polisakarida adalah glikogen. Di alam, glikogen itu ditemukan pada kerang di sini. Nah, ada kerang, ada alga, atau rumput laut. Jadi ketika kalian ingin meneliti tentang glikogen, kalian dapat menggunakan bahan bakunya berupa kerang, sini, kerang atau alga atau rumput laut. Struktur glikogen serupa dengan struktur amilopektin. Ingat ya, amilopektin tadi adalah yang terdiri dari 1000 unit glukosa ya amilopektin. Jadi glikogen itu strukturnya mirip dengan struktur amilopektin, yaitu terdiri atas lebih dari 1000 unit glukosa yang mempunyai ikatan 1,4 glikosidik dan 1,6 glikosidik. Nah, glikogen lebih bercabang daripada amilopektin. Bedanya di situ ya. Kalau amilopektin itu cabangnya tidak lebih banyak daripada glikogen. Glikogen terdapat dalam hati dan otot. Nah, hati dan otot itu memiliki glikogen. Pembentuk glikogen dari glukosa terjadi di hati. Nah, jadi glikogen itu dibentuk di dalam hati. Glikogen pada otot digunakan sebagai sumber energi untuk membentuk aktivitas sehari-hari kita. Nah, jadi ketika kita kekurangan glikogen, maka ya energi kita juga akan sedikit, sehingga kita akan menjadi lemas. Apabila kadar glikogen dalam darah bertambah, di sini ada bertambah, sebagian diubah menjadi glikogen
apabila kadar glukosa di dalam darah kita itu bertambah, maka glukosa tersebut akan dirubah menjadi glikogen, sehingga kadar glukosa dalam darah normal di sini. Dalam darah menjadi normal kembali. Sebaliknya, apabila kadar glukosa dalam darah menurun, glikogen dalam hati diurai menjadi glukosa. Masya Allah ya, baik banget ya. Kalau dia bertambah, glukosanya bertambah, maka glukosa tersebut akan diubah menjadi glikogen. Glikogen oleh hati. Nah, supaya apa? Supaya kadar gula di dalam darah kita itu menjadi normal, tidak tinggi. Nah, namun ketika kadar glukosa di dalam darah kita itu menurun atau sedikit, maka hati bertugas apa tadi? Menguraikan kembali si glikogennya. Menguraikan lagi si glikogennya menjadi glukosa. Sehingga apa? Sehingga darah kita menjadi normal untuk kadar glukosanya. Nah, yang ketiga adalah dextrin. Larutan dextrin itu dimanfaatkan sebagai bahan perekat. Nah, di sini. Jadi, dextrin itu digunakan untuk perekat. Dextrin merupakan hasil antara pada proses hidrolisis amilum sebelum terbentuk maltosa. Nah, tahapan hidrolisis amilum itu adalah seperti ini. Amilum, lalu dihidrolisis menjadi amilum terlarut, lalu menjadi juga amilodextrin, lalu terbentuk lagi eritrodextrin, lalu terbentuk acrodextrin dan maltosa. Nah, kalau kita lihat struktur glikogen, maaf, ini masih glikogen ya, terusnya struktur dextrin, seperti yang pada gambar sebelah kanan ini. Ini adalah struktur dextrin, bukan glikogen ya. Yang keempat adalah selulosa. Selulosa terdapat pada tumbuhan digunakan sebagai bahan pembentuk dinding sel. Jadi selulosa itu, tadi ya selulosa itu banyaknya pada tumbuh-tumbuhan atau batang. Karena dia sebagai pembentuk dinding selnya pada tumbuhan tersebut. Pada manusia, selulosa tidak dapat dicerna karena tidak mempunyai enzim yang dapat menguraikan selulosa. Nah, ya, karena selulosa itu kita tidak memiliki enzim untuk mengurai selulosanya menjadi monosakarida yang lebih sederhana. Sehingga makanya kita tidak mengkonsumsi namanya di sini batang ya. Batang atau pohon. Pohon. Karena di pohon atau batang tersebut banyak mengandung selulosa. Selulosa penyusun yang bersifat serat dari tumbuhan dan komponen utama dari kapas. Selulosa berguna untuk memperlancar pencernaan makanan. Nah, ini struktur selulosanya. Ini masih selulosa, tapi di sini harusnya adalah selobiosa. Yang kelima ya, selobiosa. Selubiosa adalah suatu disakarida yang terdiri atas dua molekul glukosa yang berikatan glikosidik antara atom karbon nomor 1 dengan atom karbon nomor 4. Nah, kalau dilihat di sini struktur dari selubiosa, beta selubiosa itu pada di bawah ini. Di sini disebutkan bahwa terdiri atas dua molekul glukosa yang berikatan. Di sini glukosa, ini glukosa juga. Nah, dua molekul glukosa ini saling berikatan glikosidik antara atom glikosidik. Ingat ya, glikosidik diikati oleh atom O ya, antara atom karbon nomor 1 di sini, atom karbon nomor 1 dengan atom karbon nomor 4. Nomor 4-nya di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, yang selanjutnya adalah asam hyaluronat. Ini nomor 6. Ini nomor 7. Asam hyaluronat. Asam hyaluronat termasuk heteropolisakarida. Hetero berarti dia terdiri dari 2 atau lebih monosakarida. Jenis ya, maaf ya, jenis monosakarida yang terdapat pada otot.
Asam hyaluronat terbentuk dari N-asetilglukosamina dan asam glukuronat. Nah, yang kedua adalah heparin. Heparin merupakan senyawa yang bersifat sebagai antikoagulan darah, atau antikoagulan itu artinya adalah suatu senyawa yang dapat mampu untuk membuat darah itu tidak membeku. Jadi atau koagulan, mencegah koagulan darah. Jadi mencegah darah itu tidak membeku, itu antikoagulan darah. Jadi heparin ini sangat bagus untuk si darah tadi karena dia mencoba untuk si darahnya tidak membeku. Heparin salah satunya contohnya adalah salah satu contoh heparin ini merupakan salah satu contoh dari heteropolisakarida sama dengan asam hyaluronat. Nah, yang ketujuh adalah kitin. Nah, kitin ini sering dilakukan penelitian atau untuk mendapatkan kitin. Itu fungsinya banyak sekali kitin ini. Salah satunya untuk pengobatan ataupun untuk antibakteria dan lain sebagainya. Nah, kitin di sini merupakan polisakarida sebagai bahan pembangun bagi hewan yang mempunyai kaki banyak. Kaki banyak misalnya di sini adalah misalnya udang, atau kepiting, atau YouTube, dan lain-lainnya. Kitin mengandung polisakarida linier N-asetil-deglukosamina yang terikat pada gugus beta. Pada hidrolisis, kitin menghasilkan 2-amino-2-deoksi-deglukosa. Di alam, kitin berikatan pada protein dan lipid. Ya, protein dan lipid. Nah, bagi yang ingin mendapatkan kitin, ya tadi kalian bisa mengikuti penelitian untuk mengubah tadi limbah-limbah yang ada misalnya pada kepiting, udang, ataupun kerang untuk diolah menjadi atau untuk mendapatkan si kitinnya ini. Nah, demikian untuk pembahasan dari polisakarida pada video kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu pembahasan tentang protein. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah video ini, atau bisa ditanyakan langsung di via grup mata kuliah kita atau grup diskusi kita. Terima kasih. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu fikum.